Selamat datang di Agus Pajak, tempat Anda belajar pajak. Ini merupakan peraturan perpajakan terbaru tentang pajak penghasilan. Video kali ini tentang perlakukan pajak penghasilan atas imbalan natura dan imbalan kenikmatan bagian pertama. Peraturan natura sudah ada di Undang-Undang Pajak Penghasilan sebelum berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Natura dan kenikmatan diatur di Pasal 4, Ayat 3, dan di Pasal 9. Pasal 4, Ayat 3, merupakan pengecualian objek pajak. Pasal 9, merupakan aturan biaya yang tidak boleh mengurangkan penghasilan bruto, atau biaya yang wajib dikoreksi fiskal. Di Pasal 4, Ayat 3, berbunyi, yang dikecualikan dari objek pajak adalah penggantian, atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan, atau jasa, yang diterima, atau diperoleh, dalam bentuk natura dan atau kenikmatan, dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, yang dikenakan pajak secara final, atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus, deemed profit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. Bagian penjelasan ayat 3 ini menyebutkan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima bukan dalam bentuk uang. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura seperti beras, gula, dan sebagainya, dan imbalan dalam bentuk kenikmatan, seperti penggunaan mobil, rumah, dan fasilitas pengobatan bukan merupakan objek pajak. Apabila yang memberi imbalan berupa natura atau kenikmatan tersebut bukan wajib pajak atau wajib pajak yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dan wajib pajak yang dikenai pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus, deemed profit, imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan tersebut merupakan penghasilan bagi yang menerima atau memperolehnya. Sedangkan di Pasal 9 berbunyi, untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak, bagi wajib pajak dalam negeri, dan bentuk usaha tetap, tidak boleh dikurangkan, penggantian, atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan, atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura, dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura, dan kenikmatan di daerah tertentu, dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Setelah berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mulai berlaku tahun pajak 2022, peraturan tadi terbalik. Natura dan kenikmatan merupakan penghasilan bagi penerimanya. Natura dan kenikmatan juga merupakan biaya bagi pemberinya. Sekarang kita masuk ke pengertian. Apa yang dimaksud imbalan natura dan imbalan kenikmatan? Saya kutip bagian penjelasan Undang-Undang HPP. Yang dimaksud dengan imbalan dalam bentuk natura adalah imbalan dalam bentuk barang selain uang. Termasuk dalam pengertian uang antara lain cek, saldo tabungan, uang elektronik, atau saldo dompet digital. Saya garis bawahi bahwa ini merupakan imbalan. Imbalan atas apa? Karena hubungannya antara perusahaan dan pegawai, maka imbalan yang dimaksud adalah imbalan pekerjaan. Pegawai telah melakukan pekerjaan yang kemudian diapresiasi oleh perusahaan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Natura dialihkan dari pemberi kepada penerima sebagai bentuk dari penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, artinya ada pindah kepemilikan. Dalam hal natura, harus ada perpindahan kepemilikan atas natura tersebut. Inilah perbedaan antara natura versus kenikmatan. Kalau kenikmatan, barangnya masih milik perusahaan namun dimanfaatkan atau dinikmati oleh pegawai. Yang dimaksud dengan imbalan dalam bentuk kenikmatan, adalah imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan atau pelayanan. Fasilitas dan atau pelayanan yang diberikan pemberi kepada penerima dapat bersumber dari aktiva pemberi atau aktiva pihak ketiga yang disewa dan atau dibiayai pemberi. Namun, dalam Undang-Undang HPP, imbalan natura dan imbalan kenikmatan diperluas. Tidak hanya hubungan antara perusahaan dengan pegawai, tapi bisa hubungan mitra bisnis. Apa bedanya? Hubungan pekerjaan merupakan objek PPh Pasal 21. Sedangkan hubungan mitra bisnis merupakan objek PPh Pasal 23. Sebenarnya saya tidak menemukan adanya ketentuan tentang deductible taxable.
Namun ini sudah menjadi pelajar yang saya dapatkan dari para senior-senior terdahulu. Bahwa jika di satu sisi bukan biaya, maka sisi sebelahnya bukan penghasilan. Sebaliknya, jika di satu sisi biaya, maka sisi lain merupakan penghasilan. Dulu, natura bukan biaya bagi pemberi natura, dan bukan penghasilan bagi penerima natura. Sekarang, natura dan kenikmatan boleh menjadi biaya di sisi pemberi natura, dan menjadi penghasilan bagi penerimanya. Kecuali yang dikecualikan oleh undang-undang. Pasal 2, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 mengatur tentang batasan natura dan kenikmatan yang boleh dibiayakan. Dengan demikian, sekarang kita memposisikan sebagai perusahaan pemberi natura dan kenikmatan. Ya. Pertama, bahwa baik natura maupun kenikmatan tetap harus memenuhi ketentuan Pasal 6. Ayat 1, Undang-Undang PPH, yaitu pengeluaran merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, atau biasa disebut 3M. Saya kutip ketentuan yang diatur di Pasal 6, Ayat 1, huruf A, Undang-Undang PPH. Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Sedangkan bagian penjelasan huruf A menyebutkan sebagai berikut. Biaya yang dimaksud pada ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Perhatikan bagian penjelasan huruf A ini. Di penjelasan sebelumnya hanya menyebutkan, harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha. Sekarang tidak hanya hubungan langsung, tapi juga tidak langsung. Kedua, Pasal 2 mengatur bahwa pengeluaran merupakan biaya penggantian atau imbalan yang berkaitan dengan hubungan kerja antara pemberi kerja dan pegawai. Di sini kita alasan pemberian natura dan kenikmatan. Bahwa pengeluaran tersebut terkait hubungan kerja antara perusahaan dengan pegawai. Dan ini merupakan objek PPH Pasal 21. Ketiga, Pasal 2 mengatur bahwa pengeluaran tersebut dapat juga berhubungan dengan transaksi antar wajib pajak. Ini yang saya maksud mitra bisnis, dan merupakan objek PPH Pasal 23. Ketiga, Pasal 2 mengatur bahwa kenikmatan itu merupakan pemanfaatan aktiva perusahaan. Dari sisi perusahaan, maka aktiva tersebut dibiayakan melalui penyusutan. Namun, jika pemberian kenikmatan tersebut memiliki masa manfaat 1 tahun, maka dibiayakan sekaligus. Contohnya perusahaan bayar apartemen per bulan untuk pegawai. Pasal 2, Peraturan Menteri Keuangan juga mengatur bahwa pemberi kerja, atau pemberi natura dan kenikmatan harus melaporkan pengeluaran tersebut di SPT tahunan. Kita lanjut ke Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023. Sekarang merupakan kebalikan dari Pasal 2. Kita memposisikan sebagai pegawai, atau penerima imbalan baik natura maupun kenikmatan. Pasal 3 mengatur bahwa imbalan natura dan imbalan kenikmatan merupakan penghasilan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa. Kedua, bahwa penghasilan dalam bentuk natura dan kenikmatan terkait hubungan kerja dan akan dipotong oleh pemberi kerja. Pemberi kerja memotong, dan membuat bukti potong. Pekerja kemudian melaporkan bukti potong ini di SPT tahunan orang pribadi pekerja tersebut. Ketiga, bahwa imbalan natura dan imbalan kenikmatan juga merupakan pemberian jasa antar wajib pajak sehingga dipotong PPH Pasal 23. Keempat, syarat pemberian natura adanya perpindahan kepemilikan dari pemberi natura ke penerima natura. Contoh jika perusahaan memberi kendaraan sedan ke pegawai, maka itu merupakan imbalan natura. Di sini hak kepemilikan berpindah menjadi milik pegawai. Dapat dibiayakan 100% sekaligus. Sedangkan jika kendaraan sedan tersebut tetap milik perusahaan, maka oleh perusahaan disusutkan, dan menjadi penghasilan bagi pegawai sebesar penyusutan. Kelima, bahwa imbalan kenikmatan itu merupakan pemanfaatan aktiva perusahaan. Biaya juga imbalan kenikmatan disediakan pihak ketiga, dan dibayar oleh perusahaan, tetapi pegawai tertentu yang menikmatinya.
Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023, mengatur pengecualian objek PPh. Ketentuan ini merupakan ketentuan lama bahkan sebelum Undang-Undang HPP. Ketentuan lama mengatur bahwa makan minum bagi seluruh pegawai, natura dan kenikmatan di daerah tertentu, serta pengeluaran oleh pemberi kerja karena keharusan dalam pelaksanaan kerja boleh dibiayakan. Dulu, ini merupakan pengecualian dari biaya. Biaya natura tidak boleh, tapi untuk hal ini boleh. Sekarang, natura semua boleh dan menjadi penghasilan bagi penerimanya, tapi khusus yang ini bukan penghasilan. Beda sisi tapi dampaknya sama. Namun, natura dan kenikmatan dengan jenis dan batasan tertentu, merupakan aturan baru. Di sini diatur, bahwa natura dan kenikmatan memang biaya, dan penghasilan, namun bagi penerimanya bukan penghasilan asalkan dalam batasan yang dimaksud. Jadi, batasan di sini merupakan batasan bukan penghasilan bagi penerimanya. Jenis dan batasan dimaksud diatur di lampiran Peraturan Menteri Keuangan. Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023, mengatur makan minum bagi seluruh pegawai. Pertama, makanan, dan/atau minuman yang disediakan pemberi kerja di tempat kerja. Tidak ada batasan rupiah berapa anggaran setiap pegawai jika makan minum ini disediakan di tempat kerja. Biasanya, perusahaan menyediakan semacam kantin, atau bisa juga membayar catering, dan pada saat jam makan, semua makan di tempat masing-masing. Semua pegawai mendapat jatah makan, tanpa kecuali. Kedua, jika pegawai tidak berada di kantor perusahaan, seperti bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya, maka perusahaan boleh memberikan kupon, atau jatah makan. Ada 3 ketentuan tentang pemberian kupon. 1. Kupon adalah alat transaksi bukan uang yang dapat ditukarkan dengan makanan dan/atau minuman, dan merupakan penggantian oleh pemberi kerja atas pengeluaran untuk pembelian atau perolehan makanan dan/atau minuman di luar tempat kerja yang ditanggung terlebih dahulu oleh pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya. 2. Nilai kupon, Rp2.000.000 per pegawai per bulan, atau sama dengan nilai pengeluaran penyediaan makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja. 3. Jika jatah makan di tempat kerja di bawah 2 juta sedangkan kupon bernilai di atas 2 juta, maka selisihnya merupakan objek pajak. Atau yang menjadi objek pajak adalah nilai di atas jatah makan di tempat kerja. Contoh penerapan kupon makan minum. Contoh ini ada di lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66. PT BA memberikan makanan dan minuman kepada seluruh pegawainya di kantor dengan nilai Rp2.500.000 per pegawai per bulan. Oleh karena pegawai di divisi pemasaran sebagian besar waktu kerjanya di luar kantor, PT BA memutuskan untuk memberikan kupon makanan dan minuman sebagai pengganti dari makanan dan minuman yang disediakan di kantor. Kupon tersebut dapat ditukarkan di rumah makan yang telah ditunjuk PT BA. Nilai kupon tersebut bernilai Rp2.700.000 per pegawai divisi pemasaran per bulan. Dalam hal ini, nilai kupon bagi divisi pemasaran yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan tidak boleh melebihi nilai makanan dan minuman yang diberikan di kantor PT BA yaitu Rp2.500.000. Oleh karena kupon yang diterima pegawai divisi pemasaran bernilai Rp2.700.000, maka selisih lebih sebesar Rp200.000 merupakan penghasilan berupa penggantian atau imbalan dalam bentuk natura yang tidak dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Penghitungan selisih lebih nilai kupon yang dikenai pajak penghasilan adalah sebagai berikut. Rp2.700.000 dikurangi Rp2.500.000 sama dengan Rp200.000. Terima kasih sudah menonton video Agus Pajak. Video ini dibuat oleh Raden Agus Suparman, blogger perpajakan sejak 2007, dan PNS DJP sejak 1995 sampai 2022. Mei tahun 2023. Raden Agus Suparman mendirikan PT Botax Consulting Indonesia, bersama dengan Ferdian Andrianto, praktisi pajak sejak 2001 dan memiliki izin konsultan pajak B, serta dengan Andri Dermawanto, praktisi pajak sejak 2008 dan memiliki izin konsultan pajak C. Nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.